PPATK mengungkapkan dugaan kuat tindak pidana pencucian uang untuk menutupi harta kekayaan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. PPATK juga telah memblokir 40 rekening milik Rafael dengan jumlah aliran transaksi mencapai 500 miliar rupiah. Selain kasus Rafael Alun, rupanya PPATK juga telah mengendus aliran transaksi di Kementerian Keuangan mencapai 300 triliun rupiah. Seperti apa pengungkapan modus pencucian uang rekening gendut Rafael Alun? Bergabung bersama kami Humas PPATK M. Natsir Konga. Selamat sore Pak Natsir. Selamat sore Mbak Rifana, apa kabar? Baik Pak Natsir, langsung saja ini PPATK membekukan 40 rekening Rafael Alun yang nilainya berkisar hampir 500 miliar. Ini rekeningnya atas nama siapa saja dan sejak kapan sebetulnya transaksinya mulai mencurigakan ataupun janggal Pak Natsir? Ya, jadi memang PPATK sudah sampaikan hasil analisis kepada penyidik itu 2012 yang lalu ya. Lalu kemudian kita mulai minggu kemarin itu sudah memblokir 40 rekening terkait dengan terduga dan pihak terkait. Ada keluarga, ada badan hukum, dan pihak-pihak lainnya. Itu nilai totalnya itu lebih dari 500 miliar ya, dan kemungkinan akan berkembang juga gitu. Nah, hasil analisis ini sudah kita sampaikan ya, dan kita terus melakukan koordinasi dengan penyidik. Seperti itu Mbak Rifana. Ini atas nama siapa saja rekeningnya dari 40 rekening ini? Nah, itu kalau nama ya, jumlah segala macam saya nggak bisa sampaikan ke publik karena hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK itu merupakan data rahasia ya, Oke, tapi yang hanya bisa nama disampaikan istri kepada dan penyidik. anaknya ada ya Pak? Rekening atas nama Ya, saya istri, sebut anak, keluarga orang lah tua, ya, keluarga itu ada ya? ada keluarga lah disebutnya. Oke, Pak Natsir, hasil analisisnya PPATK apakah memang Rafael Alun menggunakan banyak pola pencucian uang? Polanya seperti apa saja yang ditrace oleh teman-teman di PPATK? Ya, memang ya di sini agak menarik tuh karena dia menggunakan profesional money laundering ya. Oke. Kita tahu bagaimana profesional money laundering itu adalah seseorang ya ataupun pihak yang menyediakan jasa layanan dalam melakukan pencucian uang yang dilakukan oleh orang lain dengan imbalan berupa komisi ataupun bentuk keuntungan lainnya sesuai dengan kesepakatan antara profesional money laundering dengan terduga pelaku seperti itu. Tadi ditanyakan juga ya soal bagaimana modus operandi Ya, tindak pidana pencucian uang ya. Ini saya kasih gambaran secara umum ya kan. Dari yang gambaran saya sampaikan ini juga digunakan biasanya oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Misalnya salah satu modus operandi pencucian uang itu dengan menggunakan istilah smarting ya. Ini merupakan upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. oke. Jadi banyak orang mengirimkan ke satu rekening, sehingga memang kecil-kecil, tapi banyak rekening yang banyak uang yang masuk dari berbagai rekening gitu. Lalu kemudian ada yang disebut dengan modus operandi structuring ya. Oke. Modus ini upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi itu menjadi lebih kecil ya. Lalu juga ada U-turn. U-turn ini modus di mana upaya mengabulkan asal-usul kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi yang setelah itu dikembalikan ke rekening aslinya. Jadi uang tadi hasil kejahatan itu dikirim ke berbagai macam platform rekening dan lain-lainnya itu, lalu kemudian kembali lagi ke pelaku tindak pidana Oke. seperti itu. Dari pola smurfing, structuring, dan juga U-turn yang dipakai oleh Rafael Alun dari hasil tracingnya PPATK yang mana Pak polanya? Jadi saya menggambarkan modus operandi yang biasa dilakukan, dan itu hampir dilakukan oleh banyak pelaku ya, Oke. termasuk terduga seperti itu. Yang dipakai oleh Rafael Alun belum terlihat ya Pak ya? Polanya yang mana di antara tiga Ya, tadi? itu yang saya kasihkan gambaran tadi itu Mbak Oh, jadi tiga-tiganya Rifana. dipakai ya?
Banyak sekali kalau model modus pencucian uang ini. Oke, oke, Itu modus umum yang selalu dipakai oleh pelaku. oke. Seperti itu, Mbak. Dari hasil analisisnya PPATK kabarnya ditemukan aliran dana yang masuk ke rekeningnya Rafael Alun dari salah satu wajib pajak yang sedang bermasalah. Itu betul ya, Pak? Ya itu juga saya nggak bisa sebut secara spesifik ya seperti Hmm. itu karena ini masuk dalam materi yang materi dari yang disampaikan kepada penyidik seperti itu, Mbak. Tapi itu Anda udah pernah menyampaikan di tempat lain. Makanya kita tahu ini, makanya betul nggak seperti itu bahwa ada aliran dana yang didapatkan oleh Rafael Alun dari salah satu wajib pajak yang bermasalah. Biar nanti penyidik aja yang jawab kalau itu. Oke, oke. Dari hasil analisisnya, apakah kemudian rekening yang akan diblokirnya akan bertambah dan jumlahnya bisa lebih dari 500 miliar? Kemungkinan ya, Hmm. karena Kemungkinan yang kita terus bertambah apanya, Pak? berproses. Rekening yang diblokir atau jumlahnya yang bertambah? Apa semuanya yang Bisa bertambah? keduanya, Hmm. bisa keduanya. Oke. Karena kan sampai sekarang kan terus berproses dia. Oke, jadi bisa lebih dari 40 rekening dan jumlahnya bisa lebih dari 500 miliar. Masih didalami terus oleh Iya, PPATK. betul betul. Oke. PPATK juga menemukan jejak transaksi yang berkaitan dengan pegawai pajak lainnya dari hasil tracing ini? Jadi konsep kerja PPATK itu follow the money, Ya. mengejar uang hasil kegiatannya. Jadi kemanapun aliran dana itu bisa kita tracir seperti itu, Mbak. Jadi baik ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, itu semua kita tracir. Oke, dari konsep follow the money tadi, apakah memang ditemukan tracingnya ada berkaitan dengan pegawai pajak lainnya yang ada di DJP? Karena Nah, KPK sudah memberikan sinyal bahwa memang ada yang berkaitan dengan pegawai yang masih aktif di DJP. Itu kan hasilnya tracing follow the money-nya PPATK. iya ada. Ada ya Pak ya? Jadi dari hasil tracing atau follow the money-nya PPATK ditemukan ataupun ada kaitannya dengan salah satu pegawai pajak yang aktif ya? Iya, ada indikasi itu ada. Indikasi itu ada ya Pak? Pak Natsir? Ya, Ya, indikasinya ada berarti. Pegawai pajak yang aktif ini ada. berapa Pak? Satu, dua, atau agak banyak? Karena kan KPK menyebutnya ada geng seangkatan. Artinya lebih dari satu ya? Ya, saya nggak bisa sebutkan itu geng atau apa. Ya, Biar ranah penyidik itu, Mbak yang Rifana. berhasil di follow the money, dari follow the money ini yang di tracing, apakah kaitannya ada lebih dari satu pegawai pajak? Saya nggak bisa sebutkan itu. Oke, tapi ada ya, tadi Anda sebutkan ada ya. Oke, selain Iya, rekening gendut milik Rafael, Kementerian Keuangan juga sedang meneliti 69 pegawai yang hartanya jumbo. Ini PPATK juga mendeteksi kejanggalan di transaksi 69 orang tersebut, Pak Natsir. saya tidak bisa jawab. Ini Kementerian Keuangan mengatakan sudah sedang melakukan Ya, tanya penyelidikan. Kementerian Keuangan dong, Mbak, bukan saya. Oke, jadi PPA, Saya iya, menjelaskan apa yang dilakukan oleh PPATK, oke. hasil analisisnya sudah disampaikan, dan kita terus berproses gitu. Iya, berarti yang 69 saat ini sedang berproses, begitu? Saya nggak mau sebut jumlah namanya itu nggak saya sebut. Yang menyebut itu Anda gitu loh. Oke, tapi saat ini sedang didalami tidak oleh PPATK? Iya, semua karena Mm-mm. PPATK itu kan menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, menerima transaksi keuangan tunai di atas 500 Oke. juta per hari gitu ya. Ya, apakah kemudian saat ini PPATK sedang menyelidiki ataupun mentrace, mempelajari transaksi-transaksi mencurigakan yang jumlahnya jumbo di internal Kementerian Keuangan? Iya, Begitu ya Pak ya? tapi tidak saya rinci siapa Oh saja, iya ya, berapa nilainya. saya tidak tanya, Iya. saya tidak tanya jumlahnya. Apakah memang sedang berproses saat ini? Iya kan dari tadi udah saya jawab. Oke, Iya. oke. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi di Kementerian Keuangan mencapai 300 triliun rupiah. Ini kabarnya Saya belum PPATK, bisa jawab itu. PPATK Saya belum bisa kabarnya jawab sudah itu. memberikan Saya belum laporan bisa itu. jawab itu, Mbak. Oke, iya. Ini kita baca di media online PPATK sudah menyerahkan laporan itu. Saya belum bisa jawab.
Oke, Saya karena baru baca juga. oke. Jadi Anda sebagai orang di internal ke PPATK juga belum tahu ya Pak ya? Baru membaca itu ya? Iya, iya, karena memang bukan bidang saya. Oke. Pak Nasir, tidak hanya Rafael Alun dan juga Eko Darmanto, kini harta kepala Bea Cukai Makassar, Pak Andi Pramono juga jadi sorotan. Ini hasil penyelidikan LH-nya PPATK terkait hal ini seperti apa Pak? Saya juga nggak bisa jawab itu. Sejauh ini yang ditres seperti apa Pak? Jadi setiap misalnya ya ada informasi dari masyarakat, kita bisa juga proaktif. Hmm, Itu yang terkait dengan memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang, kita lakukan sebagaimana tugas, fungsi dan kewenangan PPATK. Jadi kalau Mbak Rifana kejar-kejar saya namanya siapa sih, itu saya nggak akan pernah bisa jawab gitu loh. Karena hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK hanya dapat disampaikan kepada penyidik. oke. Penyidik itu undang-undang mengatur ada KPK, Hmm, polisi, hmm, jaksa, BNN, ya, kemudian ada bea cukai, pajak. Nah, kenapa saya mau Anda CNN undang gitu ya? Karena ini bagian dari keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan oleh sebuah lembaga negara. oke. Jadi ada informasi-informasi yang memang harus dikecualikan gitu. Hmm. Itu Iya, tidak disampaikan kepada publik karena itu bagian dari proses oke. penegakan hukum ya, di mana PPATK memberikan hasil analisis hasil pemeriksaannya hanya kepada penyidik yang diatur oleh undang-undang tadi gitu. Oke, ini dari Kepala PPATK sendiri, Pak Ivan Yustiavandana sudah mengkonfirmasi bahwa PPATK telah menyampaikan hasil analisis kekayaan janggal Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono kepada KPK. Berarti itu betul ya? Karena ini Kepala PPATK Iya, sendiri yang menyatakan, iya, mengkonfirmasi. iya, iya, Berarti hasil iya. analisisnya sudah dikirimkan ya Pak? Iya, sudah kita proses ya. Dan itu kan tidak hasil analisis itu tidak berhenti. Kalau memang ada lagi laporan berikutnya itu kita tindak lanjuti lagi gitu. Oke, berarti memang ada kejanggalan ya di dalam harta Kepala Bea Cukai Makassar ini sampai PPATK mengirimkan hasilnya kepada KPK. Iya, Modusnya setiap mirip. hasil Oke, analisis, hasil pemeriksaan dilakukan oleh PPATK itu ada indikasi tindak pidana pencucian uangnya. oke. Modusnya apakah mirip dengan yang dilakukan oleh Rafael Alun? Ya, modusnya tuh hampir sama sih semuanya ya. Cuman Hmm, di dalam pelaksanaannya itu yang agak berbeda. Misalnya soal engineering keuangan dari hasil tindak pidananya itu tadi ya. hmm, Ada yang sampai menggunakan professional money laundering, ada yang oke. memang uh, prosesnya itu sederhana, Hmm, placement, ya, kemudian layering, ya kemudian eh, kalau pola itu hampir sama, tapi di dalam pelaksananya itu yang banyak sekali modifikasi dan lain-lain. Intinya, eh, pencucian uang itu adalah upaya melakukan menyembunyikan, menyamarkan uang hasil kejahatan itu sehingga seolah-olah tampak sah. Gitu. oke. Saat ini berarti PPATK juga sedang mentris laporan harta kekayaan ataupun LHKPN yang terlihat janggal ya Pak ya di Kementerian Keuangan, baik di Bea Cukai ataupun di Salah BJP. satu ya, salah Hmm, satu dari data data ataupun informasi yang digunakan oleh PPATK di dalam melakukan analisis itu adalah LHKPN. ya, Tapi juga PPATK memiliki berbagai macam sumber informasi, data dan lain-lain ya. Tadi penyedia jasa keuangan itu kan harus menyampaikan pertama, laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. hmm, Apa yang dimaksud dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan? Itu salah satunya transaksi yang di luar dari profil atau karakteristik dari nasabah. Seperti itu. Kemudian juga penyedia barang jasa, penyedia jasa keuangan, terus itu pihak apa namanya itu profesi menyampaikan apa yang disebut dengan laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta. Ada juga laporan pembawaan uang tunai, baik ke dalam maupun ke luar negeri, senilai 100 juta atau ekuivalen dengan nilai itu. oke. Begitu Mbak Rifana. Oke, selanjutnya langkah PPATK seperti apa Pak? Karena kayaknya ini banyak sekali
pejabat yang mulai was-was karena LHKPN-nya mungkin sedang diselidiki ataupun ditrace oleh PPATK. Karena banyak sekali ternyata yang bermasalah begitu. Jadi kita bekerja itu bukan berdasarkan masalah, ya. Kita udah ada sistem Ini ya kan muncul yang satu persatu, dibangun. Pak. Ini kan muncul satu persatu dari Rafael Ya, Alun, setiap kasus kemudian yang ada ada Bea Cukai kita Yogyakarta, Bea tindak Cukai lanjuti. Makassar. Hmm. Iya, setiap masalah itu kita tindak lanjut. Tapi dasar bekerja kita itu bukan ada masalah lalu kita bekerja. Jadi setiap ada masalah, Artinya ini itu sudah kita. sejak lama sebetulnya ditrace oleh PPATK ya Pak ya, tapi munculnya baru sekarang begitu ya. Ramenya baru Iya. sekarang karena ada kasus. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil dari tracing yang dilakukan oleh PPATK kepada beberapa pejabat di Kementerian Keuangan karena saat ini ada 69 pejabat ataupun pegawai di Kementerian Keuangan yang hartanya tidak wajar ataupun transaksinya mencurigakan, dan kemudian Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga mengatakan ada aliran dana sekitar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang hasil analisisnya juga sudah diserahkan PPATK kepada Kementerian Keuangan. Kita tunggu nanti tindak lanjutnya. Terima kasih sekali kepada Kepala Humas Terima PPATK, kasih. Pak Muhammad Nasir Kongah, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Nasir. Terima kasih.